Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Mbak Nafila. Nah, kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya. Tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Viva melangkahkan kakinya dengan ragu ke dalam sebuah rumah dengan warna monokrom. Ayahnya baru saja membeli sebuah rumah baru. Dan hari ini, Viva sekeluarga sedang pindahan ke rumah baru tersebut. Viva melirik ibu dan adiknya yang sibuk melihat-lihat setiap sudut ruangan. Sementara ayahnya langsung masuk ke kamar sambil menerima telepon entah dari siapa. Tapi setelah pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di kamar tersebut. Setiap sudut ruangan telah diperiksa oleh Viva. Akan tetapi di kamar tersebut benar-benar kosong. Viva mengidikan bahunya acuh. Mungkin tadi ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Ya, sejak semalam ia tidak tidur karena begadang menonton drama Korea. Setelah sampai di kamarnya, Viva lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur. Karena sudah sangat mengantuk, tak butuh waktu lama Viva langsung terlelap. Kak Viva, ayo makan malam." Viva dikagetkan dengan suara teriakan dan gedoran dari luar pintu kamarnya. Dengan bersungut-sungut, perempuan itu bangun dan langsung membuka pintu dengan kasar. Ia sudah menyiapkan berbagai sumpah serapah untuk adik kecilnya yang sangat menyebalkan itu. Viva menghembuskan nafas berat. Dengan langkah sangat pelan karena tidak bersemangat, ia melangkahkan kakinya menuju lantai atas. Begitu sampai di ujung tangga lantai 2, Viva mendengar ada suara tawa bayi di sebuah kamar. Dengan segera, Viva membuka pintu kamar tersebut. Ia ingin tahu bayi siapa yang berada di rumah barunya. Tapi setelah pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di kamar tersebut. Setiap sudut ruangan telah diperiksa oleh Viva. Akan tetapi di kamar tersebut benar-benar kosong. Viva mengedikan bahunya acuh. Mungkin tadi ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Langkah Viva terhenti di balkon. Ia diam 1000 bahasa sambil memperhatikan adik dan ibunya yang sedang berenang di kolam renang yang ada di bawah. Tidak mungkin Amelia bisa melesat secepat kilat. Viva ingat betul, tadi itu ia mendengar suara Amelia dengan sangat jelas. Suara cempreng nan rombeng itu berteriak berisik sekali. Di rumah tersebut hanya ada Viva, Amelia, dan kedua orang tua mereka. Sejak dulu orang tuanya mereka tidak pernah memakai jasa asisten rumah tangga. Dan Viva sangat menghafal suara-suara dari anggota keluarganya. Apa jangan-jangan rumah ini... Viva tidak berani melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba saja bulu kuduk Viva berdiri. Ia lalu segera melangkah lebar-lebar menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Viva langsung menyembunyikan tubuhnya di balik selimut tebal. "Mama sama Lia ada-ada aja deh. Malam-malam begini kok berenang. Apa nggak takut masuk angin?" Viva bermonolog sambil memejamkan matanya kuat-kuat. Ia ingin kembali tidur, walau tadi ia sudah tertidur beberapa jam. Dari sore sampai malam, tapi rasa-rasanya ia belum puas. Ia masih ingin tidur beberapa jam lagi. Deret, deret. Ponsel Viva yang ada di atas nakas bergetar. Dengan malas, ia memeriksa ponsel tersebut. Siapa tahu ada yang penting. "Mama, ngapain satu rumah gini pakai nelpon segala?"
gumamnya sambil menggeser menu telepon berwarna hijau di ponselnya. Halo Fa, kamu mau makan apa? Ini mama lagi di restoran Padang. Mau rendang sapi atau ayam? Tanya ibunya dari seberang sana. Tunggu. Otak Viva yang pas-pasan langsung bekerja dengan keras. Belum ada 5 menit ia melihat ibu dan adiknya di kolam renang. Sekarang ibunya menelpon dan mengabari sedang berada di restoran Padang. Jangan-jangan yang tadi ia lihat adalah... Halo Fah, kamu mau makan apa? Tanya ibunya sekali lagi karena tak kunjung mendapat respon dari sang anak. Sejak kapan mama pergi? Mama pergi sama siapa? Bukannya menjawab, Viva malah melontarkan pertanyaan kepada ibunya. Sejak habis maghrib tadi, ini mama sama papa juga sama Lia. Kamu sih tidur kayak mati. Harusnya kita bisa makan malam di luar. Kalau gini kan akhirnya dibungkus. Viva melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Sekarang sudah pukul 9 malam. Dan ternyata ia sudah tidur cukup lama. Dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Viva, kamu mau makan apa? Buruan ah, mama capek nih, mau cepetan pulang. Kok mama pergi gak bilang-bilang sih? Lagi-lagi Viva malah melontarkan pertanyaan kepada ibunya. Mama sudah bangunin kamu sampai berbusa, tapi kamunya gak bangun-bangun. Tidur kok kayak mati. Omel ibunya dari seberang sana. Walaupun sedang ngomel, tapi suara ibunya tetap enak didengar. Pasalnya pembawaan sang ibu sangat lemah lembut. Rendang sapi aja mah, ujar Viva dengan malas. Viva tak begitu mendengar apa respon dari ibunya di seberang sana. Ia menaruh kembali ponselnya di atas nakas begitu sambungan telepon telah terputus. Viva kira ia tidur belum lama, tapi ternyata sudah sangat lama. Saking nyenyaknya ia tidur, ia sampai tak sadar saat dibangunkan oleh ibunya dari luar kamar. Ya setiap tidur Viva selalu mengunci pintu kamarnya. Ya ampun. Viva menutup wajahnya dengan bantal begitu sadar dirinya sedang sendirian saja di dalam rumah. Rumah tersebut memang tidak besar. Hanya ada 2 lantai saja. Akan tetapi saat sendirian saja seperti sekarang ini, rasanya rumah tersebut menjadi sangat luas. Gubrak. Viva mendengar suara benda yang jatuh di luar kamarnya. Akan tetapi ia tidak mau memeriksanya. Ia masih trauma, takut melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Selama ini, Viva tidak pernah melihat makhluk halus. Baru kali ini ia mengalami hal mistis yang tidak bisa diterima akal sehatnya. Viva bukan anak yang pemberani. Menonton film horor beramai-ramai saja ia tidak berani. Apalagi jika melihat makhluk halus sungguhan, mungkin ia akan pingsan. Beruntung tadi yang ia lihat adalah jelmaan adik dan ibunya. Kalau ia melihat sosok asli makhluk halus tersebut, entahlah, ia tak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ya ampun, lagi tegang gini malah kebelet pipi segala. Oceh Viva sambil berjalan menuju toilet. Setelah selesai dan hendak membuka pintu kamar mandi, langkah Viva terhenti karena ia melihat sesosok perempuan dengan tampang sangat menyeramkan. Perempuan tersebut berdiri tepat di depan pintu, menghalangi langkah Viva yang akan keluar. Mata perempuan tersebut melotot tajam, lidahnya terjulur panjang, dan ada tali yang mengikat lehernya. Viva tidak bisa teriak. Ia hanya mematung dengan wajah yang sangat pucat pasi. Nafas perempuan itu sangat memburu dan jantungnya berdetak tidak karuan. Sosok hantu perempuan tersebut tertawa sangat keras sekali. Tawanya sangat memekakan telinga Viva.
Darah segar menyembur-nyembur keluar dari mulutnya yang lebar. Saking lebarnya ia membuka mulut untuk tertawa. Mulutnya sampai sobek. Terbentang dari pipi kiri ke pipi kanan. Darah itu membasahi hampir di seluruh area kamar mandi. Termasuk tubuh Viva juga tak luput dari semburan darah dari hantu itu. Viva yang semakin lemas jatuh pingsan di lantai kamar mandi yang dingin. "Viva, kenapa sayang?" Perlahan-lahan Viva membuka matanya saat mendengar suara lembut ibunya. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali. Dalam hatinya bertanya-tanya, ini mama asli atau bukan? Viva sudah terbaring di atas kasur, bukan di kamar mandi lagi. Tadi orang tuanya membuka kamar Viva menggunakan kunci cadangan, karena Viva tak kunjung membukakan pintu. Padahal mereka sudah berteriak kencang sekali. Begitu melihat Viva pingsan di kamar mandi, mereka semua syok. Mereka lalu memindahkan Viva ke atas kasur yang nyaman. "Mama," lirih Viva nyaris tidak terdengar. Hana mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, ini Mama. Kamu kenapa? Kok sampai pingsan di kamar mandi?" Untuk meyakinkan dirinya, Viva meraba tangan ibunya yang ada di atas kasur. Nyata. Ya, tangan itu sangat nyata. Otomatis kali ini ibunya asli. Bukan penampakan makhluk halus seperti tadi. "Kamu kenapa?" tanya Hana sekali lagi. Belum sempat Viva menjawab, ayah dan adiknya masuk ke kamar sambil membawa segelas air mineral. "Minum dulu, Kak," ujar Amelia sambil menyodorkan gelas yang ia bawa. Viva mengangguk. Dengan dibantu ibunya, ia bangun dan lalu meminum beberapa teguk. "Kamu kenapa? Kok sampai pingsan di kamar mandi?" tanya Joni seraya duduk di pinggir kasur anak gadisnya. Viva terdiam. Ia bingung, harus menceritakan semuanya kepada keluarganya atau tidak. Pasalnya, di dalam anggota keluarganya, tidak ada satupun yang percaya hal-hal mistis. Kalau Viva bercerita, bisa jadi ia akan dikatai berhalusinasi. "Nggak apa-apa, Pak. Mungkin aku kecapean aja," jawab Viva asal. "Kakak sih kebiasaan. Maraton drakor nggak tanggung-tanggung. Nonton drakor sih boleh-boleh aja. Asal jangan lupa waktu. Kalau sampai sakit kayak gini kan keluarga juga yang susah." Amelia ceramah layaknya orang dewasa. Viva sangat ingin menyentil bibir adiknya yang menyebalkan itu. Akan tetapi kondisi fisiknya masih lemas, sehingga ia lebih memilih diam daripada meladeni adiknya itu. Ting, ting, ting. Ponsel Joni berdering beberapa kali. Laki-laki paruh baya itu lalu izin untuk menerima telepon di luar kamar. "Kamu pasti pingsan karena kelaparan. Mama bawain makanan malam ke kamar ya," tawar Hana dan diangguki oleh Viva. Viva memperhatikan penampilannya. Ia masih memakai pakaian yang tadi. Syukurlah darah tadi sudah tidak ada. Kalau masih ada, Viva tidak tahu harus menjelaskan bagaimana kepada keluarganya. Setelah kejadian menyeramkan tadi, Viva tidak bisa memejamkan matanya barang sedetik saja. Ia terus terjaga hingga pukul 2 dini hari. Viva yang masih syok dengan kejadian tadi, hanya bergelung di balik selimut tebal dengan mata yang terbuka lebar. Kalau boleh memilih, ia ingin tidur saja. Akan tetapi apalah daya, matanya tidak mau terpejam walau sudah ia paksakan untuk terpejam. Samar-samar dari luar kamar, Viva mendengar suara tangis bayi. Bulu kuduk Viva langsung merembang seketika itu juga. "Ah, Mama, Papa, Kak Viva." Viva langsung bangun begitu mendengar suara teriakan Amelia yang histeris. Dengan jantung yang berdetak tidak karuan, Viva memberanikan diri mendatangi kamar Amelia yang terletak persis di sebelah kamarnya. "Lia, kamu kenapa?"
Tanya Viva saat melihat adiknya duduk di depan pintu kamarnya sambil menekuk lutut. Amelia yang ketakutan tidak menjawab pertanyaan kakaknya. Gadis remaja itu langsung menubruk dan memeluk kakaknya dengan erat. "Aku tidur di kamar kakak ya, aku gak mau tidur sendirian," mohon Amelia dengan suara yang tidak jelas karena ia bicara sambil menangis. Viva mengangguk setuju. Ia lalu menuntun Amelia menuju kamarnya. Yang Viva heran, kok orang tua mereka tidak terbangun mendengar suara teriakan Amelia yang sangat kencang. Padahal biasanya sang ibu sangat mudah terjaga dari tidurnya. "Kak, tadi aku didatengin perempuan, serem banget," adu Amelia saat ia sudah mulai baikan. "Perempuan serem?" ulang Viva dengan ragu. Amelia mengangguk dengan cepat. Matanya melotot, rambutnya kusut, lehernya diikat, wajahnya... Shh, sudah, gak usah diterusin. Ceritanya sambung besok pagi aja. Lirih Viva sambil menyelimuti adiknya yang sudah berbaring di atas ranjang. Amelia mengangguk patuh. Hantu perempuan itu tadi menjulur-julurkan rambutnya di wajah Amelia hingga membuat Amelia terjaga. Begitu Amelia terjaga, yang pertama kali ia lihat adalah wajah hantu perempuan yang menyeramkan itu. Padahal Amelia ingat betul, sebelum ia tidur, ia sudah mematikan lampu. Tapi mengapa tadi lampu kamarnya bisa menyala? Sementara itu di kamar Johnny dan Hana, hantu perempuan tersebut sedang menduduki dada Johnny dan Hana, sehingga pasangan suami istri itu tidak bisa untuk bangun. Mereka sadar, mereka mendengar teriakan Amelia, tapi mereka tidak bisa bangun, dan mereka baru bisa bangun 1 jam kemudian. Begitu bangun, Hana langsung memeriksa kondisi Amelia. Hana menghembuskan nafas lega begitu melihat Amelia dan Viva tidur bersama di kamar Amelia. Yang Hana tidak tahu, mereka tidur berdua di kamar Viva, bukan di kamar Amelia. "Mah, kok semua jam di rumah ini mati ya?" ujar Amelia yang baru bergabung di dapur bersama ibunya. "Dan matinya aneh." "Iya mah, matinya tepat di jam 2. Sambung Viva yang juga baru muncul di dapur. "Mungkin baterainya habis," sahut Hana sambil mencuci sayur di wastafel. "Gak mungkin mah, aku rasa rumah ini ada penunggunya deh," lirih Amelia sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling dapur. "Ada-ada saja kamu, mending bantuin mama masak deh, daripada mikir yang aneh-aneh," ujar Hana. Amelia tampak bersungut-sungut karena ibunya tidak mempercayainya. Sementara itu, Viva mengkode adiknya untuk tidak banyak memprotes ibunya. Viva mengkode dengan kedipan mata, dan syukurlah Amelia mengerti kode dari kakaknya itu. Sementara itu, sebenarnya Hana juga merasa ada yang aneh di rumah barunya tersebut. Tadi malam setelah kejadian tindihan itu, ia menginterogasi suaminya. "Kamu beli rumah ini dari mana, Mas? Aku rasa rumah ini angker deh," lirih Hana. Ia sengaja bicara lirih, takut pembicaraan tersebut didengar oleh Amelia dan Viva. "Dari iklan di internet, angker apaan sih? Mungkin kamu kecapean, makanya mikir yang aneh-aneh gitu," sahut Johnny dengan santai. "Gak mungkin, Mas. Waktu pertama kali masuk ke rumah ini, aku ngerasa ada aura yang beda. Aku ngerasa kayak diperhatiin seseorang, dan barusan aku ketindihan." "Gak usah mikir yang aneh-aneh, aku mau tidur lagi, ngantuk," sahut Johnny sambil menutup wajahnya dengan bantal. Brak! Hana, Viva, dan Amelia serentak menoleh ke ruang tamu. Mereka saling melempar pandang satu sama lain. "Kalian ngapain?" Ketiganya berjingkat kaget dan serentak menoleh ke belakang.
Mereka menghembuskan nafas lega begitu mengetahui siapa sang pemilik suara. "Papa, ngagetin aja," ujar Amelia sambil mengusap dadanya. "Kalian ngapain sih? Kayak habis lihat hantu aja," ujar Johnny seraya mengisi gelas dari dispenser. "His, Papa." Hana melotot tajam ke arah Johnny. "Papa denger gak?" bisik Amelia sambil menatap ayahnya lekat-lekat. Johnny menggeleng dengan tampang polosnya yang masih bau bantal. "Enggak, kalian kenapa sih? Aneh banget." Sebenarnya Johnny juga mendengar suara keras tersebut. Akan tetapi ia pura-pura tidak mendengar agar istri dan anak-anaknya tidak tambah takut. "Biar mama periksa," ujar Hana sambil mengusap punggung Viva dan Amelia secara bergantian. Hana sangat kesal dengan suaminya yang sejak semalam sangat cuek dengan keanehan yang terjadi di rumah baru mereka. Tolong ingatkan Hana untuk menyembur Johnny habis-habisan jika nanti mereka sudah berdua saja. Hana tidak mau berdebat dengan Johnny di depan anak-anaknya. Sejak dulu, Hana selalu menjaga peranginya di depan Viva dan juga Amelia. Ia tidak mau anak-anaknya melihat ayah dan ibunya bertengkar secara live. "Mau kemana?" Johnny menarik tangan Hana yang hendak menuju ruang tamu. "Aku mau kopi, tolong buatin aku kopi," perintah Johnny dengan suara yang tidak jelas karena ia bicara sambil menguap. "Nanti, aku mau periksa ruang tamu dulu," sahut Hana sambil mencoba melepaskan genggaman tangan suaminya. Johnny sendiri tahu ada yang tidak beres di rumah baru mereka. Oleh karena itu, ia tidak membiarkan Hana mengecek ruang tamu. Ia tidak mau jika Hana melihat penampakan yang menyeramkan di sana. Pasalnya, setiap hari Hana selalu di rumah sendirian. Iya, Hana adalah ibu rumah tangga yang bekerja sebagai komikus. Pekerjaannya bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, Hana selalu mengerjakan pekerjaannya di rumah saja. Johnny tidak mau jika Hana melihat penampakan di rumah mereka. Bisa-bisa nanti Hana protes minta pindah rumah. Padahal ia sudah tidak memiliki uang untuk membeli rumah baru. "Jangan bantah," kata suami, tegas Johnny dengan ekspresi serius. Hana yang kesal dengan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Viva dan Amelia di sana. Oleh karena itu, ia hanya bisa menuruti kemauan suaminya tanpa banyak protes. Sementara itu, Viva dan Amelia yang berpelukan sambil berdiri di pojok dapur, menatap kesal ke arah ayahnya. Mereka kesal melihat sikap cuek sang ayah. Ular!" teriak Hana dengan histeris. Pasalnya Hana memang memiliki fobia pada hewan melata satu itu. Prang! Gelas berisi kopi yang ada di tangan Hana langsung jatuh dan pecah di lantai. Kopi panas yang sudah diseduh itu tumpah membasahi lantai dapur. Tangan Hana sangat lemas, tidak mampu untuk memegang gelas dengan kuat. Ular, Pak!" teriak Hana sambil memeluk Johnny dengan erat. Ia menunjuk plafon menggunakan jari tangannya. Semua yang ada di sana langsung melihat ke arah plafon. Mereka semua melihat seekor ular kobra sebesar pohon kelapa tua tengah merayap di plafon. Amelia yang juga memiliki fobia pada ular, tanpa sadar ngompol begitu saja. Tubuhnya sudah sangat lemas dan wajahnya sangat pucat pasi. Kakinya terasa berat dan tidak bisa digerakkan. Tepat saat itu Viva hendak menarik adiknya untuk lari. Ular tersebut hilang begitu saja bak ditelan bumi. Mereka semua saling berpandangan satu sama lain. Kali ini Johnny tidak memiliki alasan apapun untuk berpura-pura cuek. Ya, mereka berempat sama-sama melihat ular tersebut hilang begitu saja. Persis sulap. Hari ini Amelia tidak sekolah. Viva juga memutuskan untuk libur kuliah. Mereka berdua sepakat untuk menjaga ibu mereka yang tiba-tiba saja demam tinggi. Sejak melihat penampakan ular kobra tadi,
Tubuh Hana langsung lemas dan suhu tubuh ibu dua orang anak itu langsung naik. Mereka hanya bertiga saja di rumah. Joni tidak bisa libur karena ada pekerjaan yang sangat mendesak. Hana sudah meminum obat yang dibelikan Viva dari apotek. Tapi walau sudah meminum obat, suhu tubuh Hana tak kunjung turun. "Mah, makan dulu ya. Ini sudah jam 3 sore loh. Dari tadi pagi mama gak makan apa-apa." Lirih Viva sambil memijit tangan ibunya yang sedang berbaring di ranjang. Hana menggeleng pelan. "Mama gak nafsu makan, Fah. Rasanya mual." "Minum susu mau, Mah?" Tawar Amelia yang sedang melipat pakaian kedua orang tuanya. Hana kembali menggeleng pelan. "Mama mau tidur aja," lirihnya. "Ya udah, Mama tidur yang nyenyak ya," ujar Viva seraya menyelimuti ibunya dengan selimut tambahan. Pasalnya Hana merasakan sangat dingin walaupun suhu tubuhnya sangat tinggi. Oleh karena itu, Viva memakaikan 2 selimut sekaligus agar ibunya bisa tidur dengan nyenyak. Setelah Hana terlelap, Viva dan Amelia meninggalkan ibunya itu sendirian di kamar. Mereka berdua memutuskan untuk membereskan rumah dan memasak. Viva yang kebagian tugas untuk memasak, sedangkan Amelia bersih-bersih rumah. Amelia sedang berada di taman belakang rumah. Tiba-tiba saja perhatiannya teralihkan pada sebuah gudang kecil yang terkunci rapat. Pintunya dipasang teralis dan juga sebuah rantai besar dan gembok yang juga besar terpasang di sana. Kemarin Amelia sudah bertanya tentang gudang tersebut kepada ibunya. Tapi ibunya menjawab tidak tahu, karena ibunya belum sempat bertanya ke ayah mereka. Amelia yang penasaran memutuskan untuk mendekati gudang tersebut. Ia berdiri di depan gudang tersebut sambil memegang-megang rantai besar yang melilit di pintu tersebut. "Ngapain, Lia?" Amelia langsung menoleh ke belakang dan mendapati kakaknya menatap dirinya dengan tajam. "Kak Viva ngagetin aja," ujar Amelia sambil mengusap dadanya karena kaget. "Kakak sudah selesai masak?" tanyanya dan diangguki oleh Viva. "Lia, ada telepon dari teman kamu," teriak Viva dari dalam rumah. Amelia yang kaget dengan teriakan tersebut langsung menoleh ke arah rumahnya. Perasaannya menjadi tidak enak. Mana yang Viva asli, yang sekarang ada di belakangnya atau yang baru saja berteriak? Dengan perlahan Amelia menoleh ke belakang. Gadis remaja itu langsung berteriak histeris begitu matanya bertatapan langsung dengan sesosok perempuan yang sangat menyeramkan. Perempuan itu sama persis dengan perempuan yang ia lihat tadi malam. Viva yang sedang menggoreng ayam langsung mematikan kompor dan berlari ke arah adiknya. Viva mendapati Amelia berdiri lemas di depan pintu gudang. Ia tahu ada yang tidak beres. Oleh karena itu, Viva langsung menarik tangan Amelia dan membawa adiknya itu masuk ke dalam rumah. Saking syok dan takutnya Amelia, ia sampai tidak memiliki daya untuk berlari. Kakinya langsung lemas begitu ia bersitatap dengan makhluk menyeramkan tadi. Seumur hidup Amelia, baru kali ini ia melihat hantu. Dan hantu tersebut lebih menyeramkan dari film horor yang sering ia tonton. Ya, Amelia memang sering menonton film horor, kebalikannya dari Viva yang tidak suka film horor. Akan tetapi, jika berada dalam situasi horor di dunia nyata, Amelia tidak seberani itu. "Kak, aku lihat..." Belum selesai Amelia berbicara, Viva langsung memotong kata-kata adiknya itu. "Gak usah diterusin, kakak tahu," lirihnya sambil mengangguk pelan. Amelia mengangguk paham. "Kalau begini terus, aku gak mau ninggalin mama sendirian di rumah," ujarnya begitu ia sudah tenang. "Nanti kita bicara lagi sama mama papa ya. Mungkin kalau kita ke sekolah, mama bisa tinggal di rumah nenek. Atau kita bisa nyewa asisten rumah tangga biar mama gak sendirian," sahut Viva. Amelia mengangguk setuju. Hana terjaga dari tidurnya.
Perempuan kepala 4 yang tengah sakit itu menatap plafon dengan tatapan kosong. Tiba-tiba saja, dari plafon tersebut muncul sosok perempuan cantik dengan kulit putih bersinar, rambut hitam sepunggung dan bibir merah alami. Perempuan cantik tersebut tersenyum ke arah Hana. "Sakit ya? Sama. Aku juga sakit." Lirihnya dengan bibir yang tertutup rapat. Hana yang ketakutan tidak bisa teriak karena tiba-tiba saja lidahnya keluh. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Hana walaupun AC di ruangan tersebut tengah menyala. Jantung Hana berdetak tak karuan saat perempuan cantik tersebut tiba-tiba saja berubah mengerikan. Mata perempuan itu melotot tajam seolah-olah akan keluar dari kerangkanya. Dan perempuan itu tergantung di langit-langit kamar dengan lidahnya yang menjulur keluar. Hana dan hantu perempuan itu saling tatap-tatapan. Hantu itu lalu tertawa keras sekali. Telinga Hana sampai berdengung mendengar tawa tersebut. Hana menyaksikan sendiri, bibir yang semula normal itu terbelah sangat lebar begitu hantu perempuan itu tertawa. Bibir itu terbelah sampai ke telinga. Hana semakin ketakutan. Nafasnya sudah sangat memburu dan wajahnya sudah sangat pucat pasi. Dalam hati Hana berdoa agar anak-anaknya masuk ke kamarnya. Ia butuh bantuan. Untuk berteriak saja ia tidak mampu, apalagi berdiri dan kabur. Hantu perempuan itu terus tertawa sangat keras. Perlahan-lahan ia turun dan mendekatkan wajahnya pada Hana. Jarak wajah Hana dan hantu itu hanya tinggal 10 cm saja. Saking deg-degannya Hana, ia sampai bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tes, tes, tes. Hana memutahkan cairan bening di lantai kamarnya. Ia lemas dan tidak sampai hitungan menit Hana pingsan. Tepat saat Hana jatuh pingsan, Viva dan Amelia masuk ke kamar ibunya. Mereka akan mengelap tubuh ibu mereka menggunakan kain dan air hangat. Sekarang sudah sore, sudah waktunya mandi sore. Akan tetapi keduanya langsung cemas begitu melihat kondisi ibu mereka. Hana telungkup di sisi ranjang dengan kepala menjulur ke lantai, sedangkan badannya masih ada di atas ranjang. Viva dan Amelia langsung menidurkan ibu mereka pada posisi yang benar. Setelah itu, mereka membersihkan mutahan ibu mereka. Keduanya tidak mau meninggalkan ibu mereka dan setia menunggu sang ibu sampai terjaga. Ibu dua orang anak itu tersenyum paksa ke arah anak-anaknya. "Mungkin besok mama sudah sembuh. Kalian jangan sedih lagi ya." Viva dan Amelia yang tadinya menangis sedih, kompak mengangguk dan tersenyum lebar. Mereka selalu berdoa dan berusaha agar ibu mereka bisa sembuh secepat mungkin. "Tadi papa telepon, katanya papa bakal pulang malam banget karena lembur. Menjelang papa pulang, kita tidur bertiga ya mah," usul Amelia dan diangguki oleh Hana. Setidaknya tidur bertiga lebih baik. Tidur sendirian sangat tidak nyaman. Pukul 11 malam, Hana, Amelia, dan Viva sudah terlelap. Johnny yang baru pulang kerja dan ingin istirahat menghembuskan nafas kasar saat melihat kasurnya telah diisi oleh dua anak gadisnya. Karena sudah sangat mengantuk, akhirnya Johnny memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Saat Johnny baru akan terpejam, ia merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Laki-laki berusia kepala 4 itu langsung membuka matanya dan duduk di sofa. Ia memperhatikan sekeliling, kosong, tidak ada apapun di sekitarnya. Tiba-tiba saja dari belakang Johnny muncul sepasang tangan dingin. Tangan itu lalu mencekik Johnny dengan kuat. Hal itu membuat Johnny meronta-ronta karena sulit bernafas. Johnny langsung bangun dan melihat sekeliling. Ia menghembuskan nafas lega karena ternyata tadi hanyalah mimpi. "Untung cuma mimpi," lirihnya sambil mengusap dada.
Kalau mimpi kok sakitnya beneran ya? Gumam Joni sambil meraba lehernya yang panas dan sakit. Pukul 2 dini hari, Viva terbangun karena ingin buang air kecil. Perempuan itu mengerutu dalam hati. Ia keberatan terjaga pukul 2 dini hari. Pasalnya, kemarin saat pukul 2 dini hari ada kejadian menyeramkan di rumahnya. Semua jam berhenti berdetak dan juga terdengar suara tangis perempuan dan bayi. Viva melirik adik dan ibunya yang masih terlelap dengan damai. Karena ia sudah tidak tahan lagi ingin buang air kecil. Akhirnya dengan terpaksa Viva beranjak ke kamar mandi. Lega. Viva menghembuskan nafas lega begitu ia telah menyelesaikan hajatnya. Akan tetapi, saat ia hendak membuka pintu kamar mandi, ia mendengar suara tangis perempuan yang menyayat hati. Suara itu terdengar jelas di telinga Viva. Akan tetapi saat ia menoleh tidak ada siapapun di dalam kamar mandi itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar mandi. Syukurlah tidak ada yang mengganggu di pintu tersebut. Viva berhasil keluar kamar mandi dengan selamat. Viva yang ketakutan berlari naik ke atas kasur dengan kasar. Karena tidak hati-hati, Viva menindih tangan ibunya. Dan hal itu membuat sang ibu terbangun. "Kamu kenapa? Muka kamu pucat gitu?" tanya Hana dengan suara sangat pelan. Viva menggeleng dengan cepat. "Gak apa-apa mah, ayo tidur lagi," ajaknya dengan suara bergetar. Hana yang tahu gelagat aneh putrinya tidak banyak bertanya. Ia mengangguk sebagai respon. Sementara itu, sampai sudah naik ke atas ranjang pun, Viva masih mendengar suara tangis tersebut. Dan yang Viva heran adalah mengapa ibunya sangat santai. Terlihat seperti tidak mendengar suara tangis tersebut. Apakah suara itu hanya bisa digunakan olehnya saja? Viva hendak bertanya kepada ibunya, akan tetapi ia urungkan niat itu karena ia tidak mau membahas hantu pada malam hari. Duk, 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 duk. Plafon kamar seperti diketok-ketok menggunakan sesuatu. Viva dan Hana yang masih terjaga saling melempar pandang. "Baca doa, Fa," lirih Hana dan diangguki oleh Viva. Viva membaca ayat kursi dengan khusyuk. Walaupun dadanya berdetak tidak karuan, Viva berusaha keras untuk fokus. Duar. Suara ledakan yang sangat keras terdengar tepat saat Viva menyelesaikan bacaan ayat kursi yang ke-7. Kepulan asap hitam membumbung di udara. Bau daging bakar tercium sangat kuat. Anehnya, keadaan plafon dan lampu masih sangat bagus. Tidak ada rusak sama sekali. Saking kerasnya suara ledakan tersebut, Amelia jadi terbangun. Pun dengan Joni yang tidur di ruang tamu yang ada di lantai bawah. Joni sampai ikut terbangun juga karena suara itu sangat kencang sekali. "Ada apa?" tanya Joni begitu ia membuka pintu kamar. "Papa sudah pulang," bukannya menjawab. Amelia malah melontarkan pertanyaan ke ayahnya. "Ada apa?" tanya Joni sambil memeriksa seluruh ruangan. "Tadi itu..." Viva menceritakan semuanya kepada sang ayah. Suasana sangat mencekam saat Viva bercerita. Suara detak jarum jam tangan mereka mengudara di tengah malam buta. Sambil bercerita, Viva memperhatikan jam di pergelangan tangannya. Semua jarum jam berhenti tepat di angka 2. Akan tetapi, masih terdengar bunyi detaknya. "Coba lihat jam mama." Viva memeriksa. Jam di pergelangan tangan ibunya juga sama, berhenti di angka 2. Akan tetapi suara detaknya masih berbunyi. Semua orang yang ada di sana memperhatikan jam di pergelangan tangan mereka masing-masing. Kemarin berhenti di jam 2 juga.
Tapi kemarin detiknya nggak bunyi, ujar Amelia dengan suara pelan karena takut. Johnny yang biasanya selalu cuek dan menyangkal sekarang jadi kehilangan kata-kata. "Papa kapan pulang?" tanya Amelia sambil menatap ayahnya lekat-lekat. "Dari tadi," jawab Johnny singkat. "Kita tidur berempat aja yuk, biar aman," usul Viva dan disetujui oleh semuanya, termasuk Johnny. Malam itu mereka berempat tidur bersama di satu kamar. Mereka tidur di lantai dengan beralaskan pada karpet bulu halus karena ranjang tidak muat menampung mereka berempat. Johnny tidak protes dan mau-mau saja diajak tidur berempat, karena tadi dia melihat penampakan hantu perempuan yang sangat menyeramkan. Walaupun hantu tersebut hanya menampakkan wujudnya saja dan tidak mengganggu, akan tetapi Johnny tetap merasakan takut. Johnny sendiri adalah orang yang dulunya tidak percaya hantu. Akan tetapi, semenjak pindah ke rumah baru, ia menjadi percaya akan adanya hantu. Hantu perempuan tadi menampakkan wujudnya tepat saat Johnny sampai di lantai atas. Hantu itu berdiri di depan pintu kamar Amelia. "Pah, gudang di belakang itu kenapa nggak dikunci rapat banget?" tanya Amelia yang sudah sangat penasaran. "Nggak ada apa-apanya, isinya cuma debu saja," sahut Johnny dengan mata yang sudah terpejam. Ia sudah hendak terlelap akan tetapi diganggu oleh putri bungsunya. "Kenapa nggak dibuka aja, biar aku sama Kak Viva bisa bersihin." "Tidur Amelia, sudah malam. Papa capek, besok mau kerja," ujar Johnny dengan kesal. "Maaf," sesal Amelia. Sementara itu, Viva berniat akan mencari tahu sendiri ada apa di rumah barunya ini. Ia yakin ada yang tidak beres di rumahnya. Ia yakin hantu perempuan itu muncul bukan tanpa sebab. Mungkin ia ingin meminta tolong, atau mungkin ia ingin menguasai rumah itu. Sepertinya besok Viva akan menjalankan misinya. Ia akan memeriksa gudang yang mencurigakan. Sementara itu, Amelia berniat untuk bertanya-tanya dengan warga sekitar. Mereka pasti tahu apa yang terjadi dengan rumah barunya itu. Sedangkan Hana yang masih demam tinggi sudah terlelap sejak tadi. Ya, kalau sedang demam, Hana memang mudah terlelap. Akan tetapi ia juga mudah terjaga. Hari kedua di rumah baru, Viva dan Amelia libur sekolah karena weekend. Hana masih demam, sedangkan Johnny harus keluar rumah karena ada kerja lembur dari bosnya. Amelia berbelanja sayur di warung sambil ingin bertanya-tanya dengan warga sekitar. Ada si cantik. Siapa namanya, Neng?" tanya nenek pemilik warung. "Amelia, Nek," jawab Amelia ramah. "Kamu yang tinggal di rumah pink itu kan?" tanya sang nenek ragu-ragu. Amelia mengangguk senang. Akhirnya sampai juga pada topik tentang rumah. "Nenek tahu sesuatu tentang rumah saya." "Rumah itu angker. Ada perempuan yang gantung diri di sana. Dulu waktu belum ada kalian, gak ada yang berani lewat di depan rumah itu. Kalau malam, orang-orang lebih milih mutar arah daripada lewat situ," tutur sang nenek sambil bergidik ngeri. Sang nenek adalah orang yang suka akan cerita-cerita mistis. Oleh karena itu, ia tidak memiliki keraguan sedikit pun saat bercerita kepada Amelia. Gantung diri?" tanya Amelia terbata. Ia bergidik ngeri. Sang nenek mengangguk dengan cepat. "Perempuan itu misterius. Gak ada yang tahu asal-usulnya. Gak punya keluarga." Amelia kehilangan kata-kata. Ternyata rumah barunya memiliki histori yang seram. Pantas saja angker. "Makamnya ada di TPU Melati. Kalau kamu mau ziarah, minta izin ke Intan."
ujar sang nenek seraya menimbang gula pasir dalam berat 0,5 kilogram. Intan, sang nenek mengangguk. Namanya Intan. Amelia mengangguk paham. Ia lalu segera menyelesaikan belanjanya. Ia ingin segera sampai di rumah dan menceritakan semuanya kepada sang kakak. Setelah membayar dan mengucapkan terima kasih, Amelia langsung mengambil langkah 1000, seperti orang yang dikejar anjing. Begitu sampai di rumah, Amelia mendapati kakaknya sedang berusaha untuk membuka pintu gudang. "Kak," bisik Amelia. Viva berjingkat kaget karena ulah Amelia. Ia mengusap dadanya dan menatap kesal ke arah Amelia. Viva tahu yang ada di depannya itu adalah Amelia asli. Berdasarkan analisanya, manusia jadi-jadian cenderung pucat, sedangkan manusia asli lebih berwarna. "Kak, aku punya berita penting," ujar Amelia dengan bangga. "Apaan?" Bisik di telinga Viva. Ia menceritakan semua yang ia dengar dari sang nenek pemilik warung. Setelah mendengar semua cerita dari Amelia, keinginan Viva untuk membuka gudang semakin besar. Ia memiliki firasat kalau ada sesuatu di dalam gudang sana. "Kakak mau buka pakai gergaji besi?" tanya Amelia yang saat melihat kakaknya menggesek gembok dengan penuh semangat. "Kalau papa marah gimana, Kak?" tanya Amelia takut-takut. "Kita hadapin," jawab Viva penuh percaya diri. Krak! Gembok itu pun terputus setelah Viva menggesek sangat lama. Kedua gadis itu pun menghembuskan nafas lega. Akhirnya, perjuangan mereka tidak sia-sia. Dengan segera mereka melepaskan rantai yang melilit pintu tersebut, dan begitu terbuka, aroma debu menguar menusuk hidung kedua gadis itu. Viva dan Amelia yang memiliki alergi debu bersin-bersin beberapa kali. "Kak, debunya tebal banget. Kita harus cepat periksa ruangan ini sebelum papa pulang. Tapi aku gak kuat sama debunya, Kak. Kamu ambil masker di kamar, kakak tunggu di sini." Amelia mengangguk paham. Ia segera melesat lari ke kamarnya mengambil 2 masker. Karena sekalian sudah di lantai atas, ia lantas memeriksa keadaan ibunya yang sedang tertidur di kamar. Syukurlah keadaan ibunya aman. Amelia lantas segera kembali ke gudang, begitu melihat ibunya masih terlelap dengan damai. "Ini, Kak." Amelia menyodorkan sebuah masker kepada sang kakak. Viva menerima pemberian adiknya dan lantas memakainya dengan segera. Gudang tersebut tidak besar, akan tetapi banyak barang dan juga debu tebal di sana. "Cari kalau ada yang mencurigakan," ujar Viva. "Iya, Kak," jawab Amelia dengan tangannya yang sedang memeriksa sebuah rak tinggi. Tadi pagi-pagi buta, Viva sudah membeli gembok yang ukurannya sama persis dengan gembok gudang tersebut. Jika nanti ayahnya curiga karena kunci yang ia miliki tidak bisa membuka gembok tersebut, Viva akan meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Yang penting, gudang tersebut tidak tampak mencurigakan setelah ayahnya pulang nanti. Viva sudah sangat penasaran dengan keadaan yang ada di rumah barunya. Tadi malam seluruh jam mati dan berhenti di pukul 2. Akan tetapi saat ia bangun, seluruh jam sudah kembali normal. Viva mengecek jam di ponselnya yang otomatis diatur jaringan. Dan jam yang tadinya mati itu kembali normal. Sama persis seperti jam ponselnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Harusnya kalau jam yang tadinya mati begitu hidup kembali akan lebih lambat. Tapi ini normal. Kalau kemarin, semua jam mati total dan baru hidup kembali setelah mereka setel ulang. Benar-benar aneh bukan? "Kamu gak sekalian nanya sama si nenek? Ada apa dengan jam 2? Tanya Viva, memecah keheningan di antara mereka. "Lupa,
Jawab Amelia sambil meringis. Ia benar-benar lupa dengan jam 2. Harusnya ia bertanya itu. Amelia yakin sang nenek pasti tahu jawabannya. Sementara Amelia memeriksa barang-barang, Viva memeriksa lantai dan juga dinding. Siapa tahu ada ruang rahasia di sana. Viva mengetuk-ngetuk lantai dan dinding. Siapa tahu ada yang kopong. Kalau kopong, kemungkinan besar ada sesuatu di dalamnya. Di dinding dan lantai, normal, ujar Viva begitu ia sudah selesai memeriksa seluruh dinding dan lantai yang ada di sana. Barang-barang di sini juga normal, Kak, sahut Amelia. Maksudnya, sejauh ini yang sudah aku periksa semuanya normal. Gak ada petunjuk apapun, cuma barang-barang bekas gak berguna. Viva memeriksa jam yang ada di ponselnya. Kita istirahat dulu aja, periksa kondisi mama, ujarnya diangguki oleh sang adik. Mereka lantas istirahat sebentar membersihkan diri dan kemudian memeriksa keadaan ibunya. Ting tong. Ada tamu, Kak, siapa ya? Viva menggeleng pelan. Kamu duluan ke kamar mama, biar kakak yang ke depan. Amelia mengangguk paham, ia lantas membawa makan siang ke kamar ibunya. Viva tersenyum lebar begitu mengetahui siapa tamunya. Ya, tamunya adalah kurir yang mengantarkan gembok yang tadi ia beli. Cepat juga, gumam Viva setelah kurir tersebut berlalu. Kerja bagus. Lirih suara itu dengan sangat jelas. Ia mendengar suara Riri di telinga kanannya. Viva langsung spontan menoleh, akan tetapi ia tidak mendapati apapun di sekitarnya. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Dengan segera ia berlari menaiki anak tangga dan bergabung bersama adik dan ibunya. Kakak kenapa ngos-ngosan gitu? Siapa tamu tadi? Tanya Amelia begitu melihat sang kakak masuk dengan nafas ngos-ngosan. Orang jahat ya? Tanyanya penasaran. Orang jahat, ulang Hana dalam kening yang berkerut dalam. Viva menggeleng dengan segera. Tadi itu kurir yang nganterin belanjaan kakak. Gimana keadaan mama? Tanya Viva sambil memeriksa suhu tubuh ibunya. Mama sudah baikan berkat kalian, lirih Hana. Ibu dan kedua anak gadisnya itu saling berpandangan saat mendengar suara perempuan menyanyi dari luar kamar. Suara itu lirih tapi sangat jelas. Kakak sama mama denger, bisik Amelia dan diangguki oleh ibu dan kakaknya. Baca doa, lirih Hana dan diangguki oleh kedua anaknya. Mereka membaca ayat kursi di dalam hati sambil melanjutkan aktivitas yang terjeda. Baru 2 hari di rumah angker, rasanya sudah seperti 2 tahun. Kalau begini terus-menerus Viva bisa stres. Pokoknya jika nanti ayahnya sudah pulang, Viva akan bicara serius dengan sang ayah. Kalau ayahnya tidak mau membeli rumah baru, ayah harus mengundang orang untuk membacakan doa di rumah angker mereka. Sementara itu, suara perempuan menyanyi masih terdengar jelas dari luar kamar. Akan tetapi, semakin lama suara itu semakin jelas. Dan mereka semua sepakat kalau suara itu berasal dari dalam kamar yang saat ini mereka tempati. Mereka bertiga saling berpandangan dan tak lama beberapa detik kemudian, suara merdu orang menyanyi itu berubah menjadi tawa. Tawa yang memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Akan tetapi, hanya ada suara saja, tidak ada wujudnya. Setidaknya suara saja lebih baik, karena mereka tidak siap jika harus melihat penampakan yang sangat menyeramkan. Hana, Viva, dan Amelia tetap berada di sana karena entah mengapa kaki mereka menjadi lemas dan tidak kuat untuk diajak berjalan. Dan suara itu hilang dengan sendirinya setelah 10 menit. Mah, kalau kayak gini terus kita gak akan kuat. Kita harus ngomong ke papa.
Papa mah enak, jarang di rumah, nggak kayak kita. Sering di rumah, terutama mama. Hampir setiap hari mama selalu di rumah. Lia nggak bisa tenang sekolah kalau mama sendirian di rumah angker kayak gini. Lirih Amelia. Hana tersenyum manis ke arah anak bungsunya. Mama nggak apa-apa, ada Tuhan yang jagain mama. Kalau sudah membawa nama Tuhan, Amelia tidak bisa lagi untuk protes. Ia diam 1000 bahasa. Setelah zuhur, Viva dan Amelia kembali memeriksa gudang. Mereka memeriksa gudang sampai sore. Akan tetapi, setelah semuanya mereka periksa, tidak ada apapun yang mencurigakan di sana. Viva dan Amelia terduduk lemas di sisi kolam renang. Mereka lemas karena tidak ada petunjuk apapun di sana. Gimana ini kak? Cara apa lagi yang harus kita lakukan? Periksa gudang sudah, tapi nggak ada apa-apa di sana. Keluh Amelia seraya meredam kakinya di dalam kolam. Kita belum periksa seluruh ruangan ini, Lia. Masih ada perpustakaan. Siapa tahu ada sesuatu di sana. Ujar Viva dengan penuh semangat. Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Aku pernah masuk ke sana. Isinya cuma buku-buku papa dan mama. Waktu pertama kali datang, Amelia sudah masuk ke perpustakaan itu bersama sang ibu. Sebelum mereka pindah, Johnny sudah membawa seluruh barang-barang mereka dari rumah lama ke rumah baru. Johnny membawa barang sendirian untuk pindahan. Setelah semua barang berpindah tempat, barulah Johnny membawa keluarganya untuk pindah. Kita coba periksa aja, siapa tahu ada sesuatu yang tersembunyi di sana, ujar Viva dengan penuh semangat. Amelia mengangguk setuju. Ting ting. Johnny mengabarkan pada istri dan anak-anaknya kalau malam ini ia tidak pulang. Ia masih harus lembur sampai besok. Amelia dan Viva tersenyum penuh arti saat mereka selesai membaca pesan dari sang ayah. Kalau malam ini ayah mereka tidak pulang. Itu artinya mereka memiliki kesempatan untuk mengecek perpustakaan sampai malam. Sementara itu, Hana yang kondisinya belum pulih sedang istirahat di kamar. Suhu tubuh Hana memang sudah normal, akan tetapi kondisi tubuhnya masih lemas karena sejak sakit ia hanya makan 1 kali saja. Sisanya ia hanya minum jus dan air putih saja. Mama keren ya kak. Gambarnya bagus banget, ujar Amelia sambil senyum-senyum sendiri melihat gambar ibunya di sebuah buku jurnal. Viva mengangguk setuju. Darah seni ibunya memang sangat tinggi, sedangkan Viva dan Amelia keduanya tidak bisa menggambar. Mereka hanya bisa menggambar 2 gunung, sawah, awan, dan matahari, itu saja. Amelia, sini. Viva berteriak antusias setelah ia membaca beberapa bagian buku yang baru saja ia temukan. Amelia menurut, mendekat ke kakaknya. Dan mereka sama-sama membaca buku diary berwarna pink yang sudutnya sudah terbakar sedikit. Mungkin seseorang mencoba untuk membakarnya, akan tetapi karena satu dan lain hal mereka membatalkan niatnya itu. Buku tersebut Viva dapatkan dari tumpukan buku-buku milik ayahnya. Entah sang ayah tidak tahu buku itu ada di sana atau bagaimana. Bisa jadi itu adalah buku punya pemilik rumah lama yang masih tertinggal. Aku nggak tahu kalau ternyata dia adalah suami orang, karena dia memperkenalkan dirinya sebagai duda. Hingga malam itu tiba. Malam saat aku melihat notifikasi pesan yang masuk ke ponselnya dari istri pertama dia. Ya, dia menjadikan aku sebagai istri kedua. Dan aku dinafkahi secara siri. Bodohnya aku mau-mau saja dinikahi secara rahasia. Harusnya sebagai perempuan aku bisa tegas dan gak mau dinikahi secara siri atau rahasia. Putri Intan. Viva dan Amelia saling melempar pandang begitu mereka selesai membaca lembar pertama. Walaupun mereka tidak di posisi Intan,
tapi mereka bisa merasakan bagaimana sakitnya hati Intan begitu mengetahui ternyata suaminya berbohong. Viva lalu membuka lembar selanjutnya. Aku nggak tahu dia sudah gila atau bagaimana. Tapi setelah aku selidiki, ternyata dia bukan cuma punya 2 istri, tapi 3. Aku merasa hidupku benar-benar hancur. Aku menyesal menjadi istrinya. Aku menyesal menikah secara sembunyi-sembunyi. Putri Intan. Lagi-lagi Viva dan Amelia dibuat kehabisan nafas karena menahan emosi yang membuncah di dada. Mereka kesal dengan suami Intan yang playboy. Gara-gara lelaki playboy itu Intan gantung diri. Dan rumah yang saat ini mereka tempati jadi angker. Aku gak mau hidup kayak gini. Aku pingin mati saja. Aku gak mau berbagi suami. Aku benar-benar mencintainya. Aku menyesal gak dengerin kata mama papa. Padahal mama papa sudah melarang aku nikah sama dia. Tapi dengan bodohnya aku maksa mau nikah sama dia. Dan jadinya kayak gini. Aku terluka, Putri Intan. Sudah malam kak, kita keluar dari sini yuk ke kamar, ajak Amelia dan disetujui oleh Viva. Ibu mereka tengah tertidur pulas, mungkin itu efek samping obat yang belum lama ia minum menimbulkan kantuk. Kita baca lagi kak, ajak Amelia. Mereka duduk di atas kasur sambil bersandar pada sandaran tempat tidur. Pantas saja dia jarang mengunjungi aku. Alasannya sibuk kerja, tapi ternyata dia punya 3 istri. Jam 2. Setiap dia beralasan kerja, dia selalu mengirim chat atau menelpon jam 2 dini hari. Mungkin dia melakukan itu di saat istri yang ia tunggui sedang tertidur pulas. Iya, jam 2 dini hari adalah waktunya untuk terlelap dengan damai. Putri Intan. Jam 2 kak, bisik Amelia dan diangguki oleh Viva. Keduanya lantas membuka lembar selanjutnya dan mulai membaca dalam hati. Baru saja aku menginterogasi dia ngaku dengan entengnya. Dia memang sengaja menikahi 3 perempuan sekaligus karena mau punya anak laki-laki. Pernikahan pertamanya dikaruniai 2 orang anak perempuan. Sedangkan aku dan istri ketiganya belum punya anak. Tapi kalau begini keadaannya, aku gak mau punya anak dari dia. Laki-laki brengsek yang hobi mempermainkan perasaan perempuan. Memangnya kenapa kalau anak perempuan? Apa salahnya punya anak perempuan? Dasar laki-laki gila. Putri Intan. Kak, masih mau lanjut? Bisik Amelia dan diangguki oleh Viva. Viva sangat penasaran dengan ending kisah Intan. Toh buku tersebut tidak tebal, pasti bisa selesai malam ini. Ternyata aku hamil. Aku sudah hamil 8 minggu. Aku benar-benar gak mau punya anak dari dia. Aku mau bunuh diri saja. Aku benci dia. Aku benci anak dari dia. Putri Intan. Viva membuka lagi halaman selanjutnya. Akan tetapi itu adalah catatan terakhir seorang Intan. Tidak ada lagi catatan setelah itu. Beberapa lembar terakhir kosong melompong. Foto. Amelia memungut beberapa lembar foto yang jatuh akibat kakaknya membuka buku tersebut dengan posisi buku yang berdiri. Sehingga membuat foto yang terselip di sana terjatuh. Baik Viva dan Amelia sama-sama menahan nafas saat melihat foto ayah mereka bersama seorang perempuan cantik dengan sangat mesra. Foto itu ada 5 lembar. Foto pertama adalah saat acara pernikahan. Foto kedua selfie dengan posisi ayah mereka mencium pipi si perempuan. Foto ketiga mereka berada di sebuah taman. Mereka berpelukan. Foto keempat mereka sedang berada di restoran. Mereka tersenyum lebar. Foto terakhir, selfie lagi. Gak mungkin, Viva menggeleng dengan kuat.
Gak mungkin yang dimaksud Intan adalah Papa. Papa gak mungkin sebrengsek ini. Mungkin Papa kalian memang brengsek. Lirih suara tanpa wujud tepat di telinga Viva dan Amelia. Intan? Lirih Viva. Pukul 2 dini hari. Hana terbangun saat mendengar suara tangis perempuan dari luar kamarnya. Setelah ia menajamkan pendengarannya, ia tahu kalau suara itu berasal dari kamar Viva. Krek. Begitu pintu terbuka, Hana mendapati Viva dan Amelia tengah terlelap dengan posisi berhadap-hadapan. Karena sejak mengalami kejadian mistis di rumah tersebut, baik Viva dan Amelia tidak mau tidur dalam kondisi gelap atau remang-remang. Pencahayaannya harus terang benderang. Pikiran jernih Hana terbuka. Ia sadar kalau suara tangis yang tadi ia dengar bukanlah suara manusia. Tiba-tiba saja pandangan mata Hana tertuju pada sebuah buku yang dipeluk oleh Amelia. Lia kebiasaan deh, baca sambil tiduran. Hana bermonolog. Akan tetapi, pandangan matanya terganggu dengan beberapa lembar foto yang jatuh dari buku itu. Hana lalu memungut foto tersebut dan memeriksanya. Seketika itu juga, sesak langsung memenuhi dadanya. Bagaimana tidak? Ia melihat suami tercintanya tengah berfoto mesra dengan seorang perempuan muda dan cantik. Perempuan itu mirip dengan hantu yang sering mengganggunya. Jangan-jangan... Hana langsung memeriksa buku diary tersebut. Ia membaca huruf demi huruf dengan nada yang bergemuruh penuh sesak. Tepat pada lembar terakhir, Hana tak kuat menyembunyikan tangisnya. Ia menangis dalam diam sambil memeluk lutut di lantai yang dingin. Pantas saja beberapa tahun terakhir ini Joni sering sekali beralasan lembut. Dulu suaminya itu selalu pulang tepat waktu. Padahal Joni masih bekerja di perusahaan yang sama dan masih menjabat di posisi yang sama pula. Masa iya dulu jarang lembur lalu sekarang sering lembur? Ternyata Joni selingkuh. Selain jarang di rumah, uang bulanan juga berkurang drastis. Hana selalu mencukupi kebutuhan hidup menggunakan uang pribadinya. Dan semua itu tidak diketahui oleh Viva maupun Amelia. Dua anaknya itu masih mendapatkan uang jajan seperti biasanya. Tentunya uang jajan itu adalah pemberian Hana, bukan Joni. Uang pemberian Joni hanya cukup untuk membeli kebutuhan sembako. Joni beralasan sedang berinvestasi untuk masa tua. Sejak awal, baik Joni maupun Hana memang saling kesepakatan untuk tidak mencampuri urusan ponsel masing-masing pihak. Mereka cukup percaya satu sama lain. Ternyata, kepercayaan Hana dinodai oleh Joni. Mama, Hana segera mengusap air matanya menggunakan punggung tangan begitu mendengar suara Viva. Ia tidak mau Viva melihatnya menangis. Namun ternyata Viva sudah tahu kalau ibunya menangis. Viva melihat ibunya memeluk diary Intan dengan erat. Petaka dalam keluarganya telah terjadi. Viva tidak mengeluarkan suara lagi. Ia tahu ibunya sangat terpukul. Perempuan 20 tahun itu memeluk ibunya dengan erat. Ia tak kuasa menahan tangisnya. Badannya bergetar di dalam pelukan sang ibu karena menangis hebat. Mendengar suara tangis sang kakak, Amelia pun ikut bangun. Gadis remaja itu langsung tahu apa yang terjadi karena ia melihat buku diary Intan tergeletak di samping ibunya. Ia terlalu mengantuk sehingga tidak sempat untuk menyimpan buku rahasia tersebut di tempat yang aman. Lagi pula, ia tidak menyangka ibunya akan mendatangi mereka ke kamar. Esok harinya, Joni duduk sambil menunduk dalam-dalam. Ia tidak mengelak karena semua fakta sudah diketahui oleh mereka. Joni mengakui semua perbuatannya dan minta maaf kepada istri dan juga anak-anaknya. Biar bagaimanapun, ia masih mencintai mereka semua. Ia sangat menginginkan anak laki-laki. Tapi bukan berarti ia membenci anak perempuan. Entah mengapa Joni menginginkan anak laki-laki. Ia pun tidak tahu mengapa rasa itu tumbuh begitu besar.
Rumah baru ini adalah rumah yang ia berikan untuk tempat tinggal dirinya dan Intan. Ia mengunjungi Intan seminggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu. Papa benar-benar minta maaf, sesal Joni dengan sungguh-sungguh. Aku mau kita cerai, lirih Hana dengan suara bergetar karena tangis. Joni yang tadinya menunduk langsung mengangkat kepala dan menatap Hana lekat-lekat. Ia tidak menyangka akan seperti ini. Joni menggeleng pelan. Please, kasih aku kesempatan ya. Aku janji gak akan ngulang lagi. Istri ketiga Papa gimana? Papa mau punya 2 istri sekaligus. Tembak Viva dengan sinis. Papa akan ceritakan dia. Enak banget ya jadi papa. Mudah banget bilang mau nyerahin istri. Papa gak mikirin perasaan perempuan. Papa egois. Joni terdiam 1000 bahasa. Ia tahu dirinya salah, akan tetapi ketika disuruh memilih antara Hana atau istri ketiganya, Joni akan memilih Hana walaupun istri ketiganya masih muda dan cantik. Bagi Joni tidak ada perempuan sebaik Hana. Ia menikah lagi bukan karena mencintai mereka, akan tetapi ia hanya menginginkan anak laki-laki dari mereka. Saat mengetahui Intan gantung diri dalam kondisi hamil, Joni tidak terlalu sedih. Entahlah, mungkin ia memang psikopat. Brengsek. Ya, Joni memang brengsek. Ia mengakui itu. Tapi, bukankah orang brengsek sekalipun masih memiliki kesempatan untuk menjadi baik? Aku gak mau hubungan ini dilanjutkan. Aku mau kita cerai, tegas Hana. Sontak Joni bagai ditampar dengan kuat. Air matanya mengalir dengan deras. Bukan air mata buaya, akan tetapi ia benar-benar sedih dan terpukul. Ia masih ingat betul bagaimana dulu ia menyunting Hana. Mereka berjuang bersama. Hana menemaninya dalam senang maupun susah. Hana adalah istri yang sangat pengertian. Aku mohon, kasih aku kesempatan. Mohon Joni dengan diiringi tangis. Amelia dan Viva yang melihat itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sama-sama membenci perbuatan ayahnya. Tapi di sudut hati yang lain mereka masih mencintai sang ayah. Keputusan untuk berpisah atau tidak adalah murni keputusan ibunya. Aku mohon Han, aku gak bisa. Sahut Hana dengan suara dingin. Hana yang biasanya memiliki idealisme untuk menyelesaikan masalah rumah tangga berdua saja dengan Joni. Kali ini ia terpaksa melanggar idealismenya itu. Viva dan Amelia wajib tahu. Hana, aku janji, aku gak akan ngulangin kesalahan yang sama. Mohon Joni dengan sungguh-sungguh. Belum sempat Hana merespon, mereka semua dikagetkan dengan suara teriakan yang sangat kencang sekali. Suara teriakan itu memecah kesunyian malam. Tiba-tiba saja suara teriakan tadi berubah menjadi tawa yang sangat menggelegar di telinga. Lalu dari plafon muncul Intan dengan tampang menyeramkannya. Intan merayap di plafon sambil menyeringai. Ia lalu menjatuhkan lampu hias yang kebetulan berada tepat di atas kepala Joni. Lampu itu menghantam kepala Joni hingga membuat kepala Joni bersimbah darah. Baik Hana, Viva, dan Amelia berteriak histeris melihat darah yang mengalir deras membanjiri kepala Joni. Sementara itu, sosok Intan tertawa semakin keras saat melihat darah yang mengalir begitu deras. Intan menjilati darah itu dengan beringas. Hal itu membuat Hana pingsan. Sedangkan Viva dan Amelia sudah sangat pucat. Tubuh mereka lemas. Viva dan Amelia ingin menolong ayah mereka. Akan tetapi tubuh mereka sangat lemah sekali. Mereka benar-benar kehilangan tenaga. Intan dengan wajah menyeramkan itu masih saja menjilati seluruh darah yang keluar dari kepala Joni. Astagfirullah Intan, stop! Teriak Viva. Intan terkekeh sambil terbang ke arah Viva. Hantu perempuan itu menutup mata Viva menggunakan tangan dinginnya yang panjang. Ia tertawa lagi, tawa yang lebih kencang dari sebelumnya. Melihat kejadian menyeramkan itu,
Amelia juga ikut pingsan karena ia sudah benar-benar lemas. Sedangkan Viva terus membaca ayat kursi di dalam hati. Viva dan Amelia menabur bunga ke atas sebuah makam yang masih basah. Mereka sama-sama tidak menyangka endingnya akan seperti ini. Sejak kejadian sidang keluarga dan kecelakaan akibat kejatuhan lampu malam itu, hubungan Hana dan Joni benar-benar kandas. Beberapa bulan kemudian, Hana menggugat cerai dan dikabulkan oleh pengadilan. Selain itu, istri ketiga Joni juga sudah mendengar kabar tentang suaminya itu. Joni sendiri yang memberitahu istri ketiganya itu. Istri ketiganya yang sangat merasa dibohongi juga menceraikan Joni. Joni yang merasa sangat depresi mengakhiri hidupnya dengan meminum banyak obat mah hingga overdosis. Joni ditemukan sudah tidak sadarkan diri di kamarnya. Joni ditemukan sudah tidak bernyawa lagi oleh rekan kerjanya dan tetangganya. Saat itu rekan kerjanya mencari Joni karena ia sudah berhari-hari tidak masuk kerja. Kemudian rekan kerjanya itu meminta bantuan warga setempat untuk mengecek rumah Joni. Kebetulan warga setempat juga sedang khawatir dengan kondisi Joni. Pasalnya Joni jarang terlihat keluar rumah dan sudah 3 hari ia tidak keluar rumah. Akhirnya warga setempat dan rekan kerja Joni memutuskan untuk membobol pintu rumah. Dan mereka mendapati keadaan Joni sudah tidak bernyawa lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, Joni diperkirakan sudah tidak bernyawa 3 jam setelah ditemukan warga. Setelah bercerai, Joni tinggal sendiri, sedangkan Viva dan Amelia memilih tinggal bersama ibu mereka di sebuah kontrakan kecil. Joni sangat depresi dengan masalah hidup yang menimpanya. Berbulan-bulan ia hanya bergelung dengan kesedihan. Ia sadar semua itu ia yang memulai. Ia yang bermain api dan ia pula yang terbakar. Akan tetapi ia tidak siap dengan semua ini. Ia tidak siap ditinggalkan istri tercinta dan anak-anaknya. "Papa pulang yang tenang ya," lirih Amelia dengan suara yang tidak jelas karena menangis. Ia menyesal meninggalkan ayahnya sendirian. Harusnya sebagai anak ia tidak egois. Walaupun ia marah, ia harus bisa marah dengan akal sehat. Harusnya ia bisa membaca kondisi ayahnya yang terpukul secara psikis. Harusnya ia tetap tinggal di rumah ayahnya agar kejadian ini tidak terjadi. "Kak, kita pulang yuk," ajak Amelia sambil menyenggol lengan Viva yang sejak tadi hanya melamun saja. Viva kaget, berdehempelan, kemudian ia mengangguk dan setuju untuk pulang. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.